Rina menatap langit-langit kamar sempit itu dengan mata kosong. Hari-hari di rumah mertuanya terasa seperti hukuman. Sejak ia dan Arman pindah ke rumah orang tua, Arman setelah suaminya terkena PHK, segalanya berubah. Di rumah itu, setiap langkahnya terasa salah. Tiap suara langkahnya di dapur, tiap piring kotor yang belum sempat dicuci, menjadi bahan omelan. Ibu mertuanya, Bu Lastri, tak pernah lelah mengungkit-ungkit kekurangan Rina, membandingkan dengan menantu lain yang lebih mapan. Arman, ia lebih memilih diam, seakan kelelahan menghadapi tekanan dari dua sisi. Sabarlah, Rin, nanti juga berubah. Hanya itu kata-kata Arman saat Rina menangis diam-diam di bawah selimut. Tapi hari-hari berlalu, dan yang berubah hanya ketahanan Rina yang makin rapuh. Tak ada tempat untuk mengadu, tak ada pelukan yang menguatkan. Rina mulai merasa asing di tempat yang seharusnya ia panggil rumah. Dalam sunyi malam ia berbisik lirih. Aku ingin pergi, aku ingin bebas. Namun pergi kemana? Ia hanyalah perempuan muda, tanpa penghasilan, tanpa tempat berlabuh. Dunia terasa semakin mengecil, seakan menelannya hidup-hidup. Dan di tengah keputusasaan itu, sebuah tawaran datang, sebuah tawaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Lia, teman lamanya, mengabarkan tentang peluang bekerja di luar negeri. Kerja di restoran Rin, gaji gede, kamu bisa hidup lebih baik, tulis Lia. Mata Rina berbinar sejenak. Bayangan tentang kehidupan baru, tanpa hinaan, tanpa bentakan membangkitkan sedikit harapan di hatinya yang hampir padam. Tanpa pikir panjang, ia mengiyakan tawaran itu. Uang hasil pinjaman dikumpulkan untuk biaya keberangkatan. Arman, ia hanya diam, tak kuasa melarang. Tahu bahwa Rina butuh keluar dari penderitaannya. Dengan koper kecil dan segenap mimpi yang rapuh, Rina menginjakkan kaki di pesawat menuju Kamboja. Setibanya di sana, mimpi itu segera retak. Tak ada restoran, tak ada senyum ramah yang menyambut. Yang ada hanyalah sekelompok orang asing yang membawanya pergi, menyita paspornya, dan memasukkannya ke dalam kamar sempit berjeruji. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia telah melarikan diri dari satu neraka, hanya untuk menemukan neraka lain yang jauh lebih gelap. Dan di tanah asing itu, di negeri yang tak ia kenal, perjalanan kelam Rina baru saja dimulai. Hari-hari Rina di tanah asing itu bagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Mereka memperlakukannya seperti barang bukan manusia, makanan seadanya, pekerjaan kasar tanpa upah, bahkan hak untuk sekadar bicara pun seolah direnggut. Di sela-sela tangis malamnya, Rina menyesali semua keputusan tergesa yang ia ambil. Tapi rasa sesal kini tak berguna. Telepon genggam dirampas, surat-surat dirahasiakan, jalan keluar ditutup rapat. Setiap malam, Rina hanya bisa menatap langit-langit kusam sambil berbisik, "Tolong aku Tuhan, tolong aku pulang." Tak ada balasan. Di sisi lain, di kampung halaman, Arman merasa kehilangan. Surat kabar memberitakan tentang sindikat perdagangan manusia di Kamboja. Arman gemetar saat membacanya, merasa bersalah karena membiarkan Rina pergi. Namun untuk mencarinya, Arman tak punya kuasa, tak punya uang, tak punya arah. Dan Rina, ia hanya bisa bertahan, berharap esok hari akan lebih baik walau jauh di hatinya. Ia tahu harapan itu sudah nyaris mati. Suatu malam, Rina dipanggil oleh seorang pria bertubuh besar. Tanpa banyak kata,
ia diseret ke sebuah ruangan gelap, di mana beberapa orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Rina merasa tubuhnya gemetar hebat. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi firasatnya buruk, sangat buruk. Hari berikutnya, ia diberi makanan lebih banyak dari biasanya. Mereka bahkan memberinya pakaian bersih. Namun bukannya merasa senang, ketakutan di hatinya justru semakin menjadi-jadi. Kebaikan mendadak itu seperti pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja, malam itu Rina disuntik paksa hingga pingsan. Saat ia terbangun, rasa sakit hebat mendera di sisi tubuhnya. Ia tak tahu apa yang terjadi. Hingga ia mendengar bisik-bisik kasar di luar ruangan. Dapat 1 ginjal lagi, laku mahal. Tangisan Rina pecah, namun sia-sia. Tubuhnya lemah, suaranya terlalu kecil. Ginjalnya telah diambil mimpinya tentang kehidupan lebih baik, berubah jadi mimpi buruk abadi. Dan kini, ia tak hanya kehilangan tempat pulang, ia kehilangan sepotong tubuhnya sendiri. Sendirian, di negeri orang, tanpa harapan. Setelah operasi itu, Rina tidak lagi diperlakukan seperti manusia. Tubuh lemah dan berbalut luka jahit kasar, dia dilemparkan begitu saja ke gang belakang sebuah rumah kosong. Tak ada obat, tak ada makanan, hanya dinding-dinding lembab dan bau amis darah yang menemani. Setiap malam, Rina meringkuk sambil menahan nyeri luar biasa. Setiap detik, terasa seperti disayat pisau. Pernah suatu kali, ia mencoba berjalan mencari pertolongan, namun kakinya tak kuat lagi menopang. Beberapa pejalan kaki melihat, tapi memilih menghindar. Baginya, dunia sudah benar-benar menutup pintu. Dalam remang, Rina hanya bisa menangis. Bukankah aku hanya ingin hidup lebih baik? Kenapa akhirnya begini? Beberapa hari setelah ditinggalkan, seorang relawan komunitas sosial Kamboja akhirnya menemukan Rina dalam kondisi sekarat. Mereka membawanya ke klinik kecil dengan peralatan seadanya. Namun dokter hanya bisa menggeleng sedih. Maaf, kondisi ginjal dan lukanya terlalu parah. Infeksi sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Rina sadar, tapi tubuhnya tak mampu lagi bicara. Ia hanya bisa menatap langit-langit ruangan dengan tatapan kosong, seolah bertanya, apakah aku akan mati di negeri orang, tanpa ada satupun keluarga yang tahu? Dalam batinnya, ia memohon ampun pada kedua orang tuanya di kampung yang kini, bahkan mungkin sudah menganggapnya mati. Hari-hari berlalu dalam kesendirian dan kesakitan. Hingga akhirnya, Rina menyerah, menutup matanya dengan tenang, mengembuskan napas terakhirnya dalam kesunyian. Berita tentang gadis asing yang meninggal di klinik kecil itu perlahan tersebar. Namun tak ada satupun identitas resmi yang ditemukan pada tubuh Rina. Tak ada paspor, tak ada kartu tanda pengenal. Hanya sisa-sisa pakaian kumal yang sudah robek. Pihak relawan akhirnya memutuskan menguburkan Rina di pemakaman umum dengan batu nisan sederhana bertuliskan, "Perempuan tak dikenal dipanggil pulang 2025. Di tanah asing itu, Rina disemayamkan. Tanpa keluarga, tanpa sahabat, tanpa satupun air mata dari mereka yang pernah mengenalnya. Sedangkan di kampung halamannya, orang tuanya hanya tahu kabar samar. Nur sudah tidak ada, tapi tak ada yang tahu di mana, kapan, atau bagaimana akhir hidupnya. Sebuah kehilangan yang bahkan tidak sempat ditangisi. Malam itu, di sebuah sudut desa kecil di tanah air,
Ibu Rina duduk termenung di beranda rumahnya. Hatinya sesak setiap kali menatap bulan purnama. Ada rasa bersalah yang tak pernah hilang, rasa kehilangan yang tak mampu didefinisikan. Dalam keheningan, Ibu Rina berdoa. Meskipun ia tak tahu anaknya masih hidup atau sudah tiada. Ya Allah, dimanapun anakku berada, jaga dia. Angkat segala deritanya. Walau mungkin, aku sudah terlambat. Sementara itu, di tanah jauh yang tak pernah dikenalnya, batu nisan Rina basah oleh hujan malam. Tak ada upacara, tak ada pelukan, tak ada perpisahan. Hanya bumi asing yang menjadi saksi betapa tragisnya perjalanan seorang gadis yang hanya ingin mencari hidup lebih baik, tapi malah harus menutup mata dalam sunyi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikanlah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup.